Baiklah, pada pertemuan kali ini pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kita akan belajar hadis tentang menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Payogo yakin anak-anak semuanya dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Baiklah, pada pertemuan kali ini pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kita akan belajar hadis tentang menuntut ilmu. Pak Yogo berpesan kepada anak-anak semuanya yang soleh, solehah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap semangat belajarnya. Jangan bermalas-malasan. Dan anak-anak semuanya saksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir supaya anak-anak semuanya paham dan mengerti materi yang Pak Yogo sampaikan kali ini. Baiklah, kita beranjak ke lafaz hadis tentang menuntut ilmu. Ini adalah lafaz hadis tentang menuntut ilmu. Nah, Pak Yogo akan bacakan lafaz hadis tentang menuntut ilmu, kewajiban menuntut ilmu. Anak-anak mengikuti bacaan yang Pak Yogo bacakan. Di awal membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sekali lagi, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, itu adalah lafaz hadis tentang menuntut ilmu atau kewajiban menuntut ilmu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barri, rawahu Ibni Abdul Barri. Selanjutnya kita ke terjemahan hadis. Ini terjemahan hadis tentang menuntut ilmu. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. HR atau hadis riwayat Ibnu Abdul Barri. Nah, itu adalah arti hadis tentang menuntut ilmu. Terjemahan hadis tentang menuntut ilmu. Sekarang kita ke penjelasan hadis. Penjelasan hadis tentang menuntut ilmu. Yang pertama, ajaran Islam menekankan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu, belajar. Nah, belajar di sekolah itu hukumnya wajib. Menuntut ilmu itu mencari ilmu. Menuntut ilmu artinya mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu hukumnya wajib, yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Penjelasan hadis yang kedua, tujuan menuntut ilmu, tujuan mencari ilmu adalah supaya umat Islam pandai,
supaya umat Islam pintar dalam segala hal. Dan umat Islam tidak boleh bodoh, karena bodoh itu rugi. Jadi tujuan dari menuntut ilmu adalah supaya kita semua menjadi pandai, supaya kita pintar dalam segala hal. Jangan sampai kita menjadi orang bodoh, karena bodoh itu rugi. Itu penjelasan hadis yang kedua. Penjelasan hadis yang ketiga, ilmu adalah bekal hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi ilmu itu adalah bekal hidup kita, nak. Jadi ilmu itu dibawa sampai ke akhirat. Apa itu akhirat, nak? Akhirat nanti kalau kita sudah meninggal dunia, wafat, kita akan ke alam akhirat. Alam akhirat tuh ada dua. Itu ada surga, ada neraka. Nah, ilmu itu akan kita bawa nanti sampai ke akhirat. Di dunia sebagai bekal hidup, di akhirat menjadi kebahagiaan kita. Di dunia menjadi bekal hidup kita, di akhirat menjadi kebahagiaan kita. Itu ilmu. Penjelasan hadis yang keempat, belajar ilmu agama. Nah, jadi kita terus belajar. Ada belajar ilmu agama, ada belajar ilmu dunia. Nah, yang pertama, belajar ilmu agama tuh adalah mengaji, belajar sholat, belajar puasa, belajar zakat, belajar ibadah yang lainnya. Itu belajar ilmu agama. Ada juga belajar ilmu dunia. Nah, belajar ilmu dunia itu contohnya kita belajar ilmu komputer, ilmu teknologi, ilmu bahasa, ilmu matematika, ilmu fisika, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Itu ya, belajar ilmu dunia. Jadi belajar ilmu itu ada dua, ada belajar ilmu agama, belajar ilmu dunia. Itu penjelasan hadis yang keempat. Selanjutnya, jika kita pintar, maka kita akan mudah dalam berbuat apa saja, baik dalam berhubungan dengan orang lain dan mengetahui informasi dari buku. Kalau misal kita pintar, nah, apalagi anak-anak semua, kalau misalkan anak-anak semua sudah pintar membaca, berarti kita akan mudah dalam berbuat apa saja, baik berhubungan dengan orang lain, misal contoh, kalau misal kita bisa baca, kalau misal kita belajar, menuntut ilmu, mencari ilmu, jadi kita mudah untuk berbicara dengan orang lain, kepada teman kita, saudara kita, orang tua kita, dan mengetahui informasi dari buku-buku jelas. Kalau misal anak-anak semuanya, anak-anak soleh dan soleh sudah bisa membaca, maka kita akan mengetahui info-info dari buku-buku. Selanjutnya, sedangkan jika kita bodoh akan merugikan diri kita sendiri, nak. Jangan sampai kita menjadi orang bodoh. Kalau misalnya kita menjadi orang bodoh, kita akan rugi sendiri, dan juga kita akan bingung dan kesusahan, mudah ditipu orang lain, dibohongi sama orang lain, dan mau melakukan apa saja malas, dan kita menjadi malu. Kalau misal kita bodoh, kita tidak mau mencari ilmu, tidak mau menuntut ilmu, akan bodoh. Kita akan rugi, kemudian kita bingung, kita susah, kita mudah ditipu, mudah dibohongi oleh orang lain, melakukan apa saja kita malas, dan kita akan menjadi orang malu, menjadi malu. Kalau kita bodoh kan jadi malu. Mau tidak? Coba pilih. Anak-anak semua menjadi orang pintar atau menjadi orang bodoh? Ya, pasti anak-anak semuanya pasti memilih menjadi orang pintar. Maka dari itu, anak-anak semua harus rajin belajar.
harus semangat menuntut ilmu, harus semangat belajarnya, harus semangat mencari ilmu. Karena dengan ilmu kita menjadi pintar, menjadi pandai dalam segala hal. Kalau kita tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mencari ilmu, maka kita akan menjadi orang bodoh. Kita bingung, kita susah, kita mudah dibohongi, mudah ditipu, kita malas mau ngapain aja, dan kita menjadi malu. Selanjutnya, nah, ketika kita beribadah, contohnya kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, dan ibadah lainnya, kita juga harus memakai ilmu. Jadi sholat, puasa, dan ibadah lain itu ada ilmunya. Contohnya nih nak, tuh, jika kita sholat, nah kita harus tahu tata cara sholat dan tata cara puasa yang benar. Nah itu ya, kalau kita mau tahu sholat, mau puasa, mau zakat, kita harus tahu ilmunya, harus belajar dulu, harus tahu tata caranya. Itu contohnya. Nah, kesimpulannya, oleh karena itu kita selaku umat Islam harus belajar seperti yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW, agar umat Islam tidak ketinggalan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memiliki ilmu agama. Jangan sampai kita ketinggalan zaman, ketinggalan ilmu pengetahuan. Di samping itu juga kita harus tetap memiliki ilmu-ilmu agama. Jangan sampai kita mencari ilmu pengetahuan tanpa kita mempelajari ilmu-ilmu agama. Nah, itu penjelasan hadis tentang menuntut ilmu. Jadi pilih yang mana nak? Pak Yogo mau kasih pilihan, mau jadi orang pintar atau mau jadi orang bodoh? Tinggal pilih saja ya. Kalau misalnya kan kita menjadi orang pintar, kita akan menjadi orang yang tahu hal segalanya. Kalau misalkan kita menjadi orang bodoh, kita akan rugi, kita akan bingung, kita akan susah, kita mudah ditipu, mudah dibohongi orang-orang lain, kita malas, dan kita menjadi malu. Terima kasih atas perhatiannya kepada anak-anak semuanya yang soleh dan solehah, yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini, menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Apabila anak-anak semuanya yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini, pertemuan kali ini, hadis tentang menuntut ilmu, silahkan bertanya di kolom komentar video ini. Atau bagi anak-anak yang ingin bertanya, minta tolong sama ayah bundanya bertanya melalui WhatsApp. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Pak Yogo mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.